Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Eka Firdansyah dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview apa itu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasaan. Itu dalam pertemuan kedua. Di sini kita langsung ke pembahasan WNI. Apa itu WNI? Sebelum menjawab itu, perlu kita ketahui konsep WNI dalam arti Indonesia modern atau negara kebangsaan, national state, dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa. Sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa, berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, mengadili kepresidenan dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah adalah kutip 2 warga negara. Dalam berarti warga negara atau member dari sebuah negara itu tersebut. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia itu sendiri, istilah warga negara adalah terjemahnya dari sekumpulan orang atau seberapa kelompok manusia yang tinggal di negara itu sendiri. Istilah lain dalam bahasa Belanda ada Stadsburger. Selain istilah Stadsburger, dalam bahasa Belanda dikenal istilah Onderland. Menurut Sueto Prawiro pada 1996, istilah Onderland tidak sama dengan warga negara, melainkan sifat semi warga negara atau kaula negara. Setelah Indonesia memiliki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Istilah kaula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah warga negara dalam perpustakaan Inggris dikenal istilah civic atau citizen, atau bisa disebut juga civicus. Apabila ditulis dengan mencantum S di bagian belakang kata civic menjadi civis, berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Apa itu konsep-konsep warga negara? Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya diliputi angkatan perang, artis, dan ilmu filsuf. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku pada saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi dari TNI, Polri, pedagang, profesional serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat undang-undang. Sudah kita membahas WNI dan kita akan membahas apakah itu kewarganegaraan. Pasti kalian di sini bingung. Bagaimana? Pasti masih banyak bertanya-tanya apa itu PKN. Kalau pada tahun 2000, kalau sekolah pada tahun 2010, tidak ada nama istilah PPKN, atau istilah PPKN. Sekarang saja yang diubah menjadi PKN. PKN pada Kamus Besar Indonesia, Pendidikan dan
kewarganegaraan, meliputi dari dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Definisinya lengkap pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1. Yang isinya, pendidikan adalah usaha sadar dan perencanaan untuk mewujudkan suatu pelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik memiliki kekuatan aktif mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Kita percepat saja ya. Selanjutnya, bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Mari kita telusuri pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli dan peraturan perundang-undang. Dapat kita cermati Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Diknas pasal 37 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memiliki pendidikan kewarganegaraan. Berarti di sini saya menyimpulkan setiap dari SD, SMP, SMA, SMK dan sederajatnya itu wajib belajar dan memberi ilmu tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan. Itu adalah sangat penting bagi kita. Habis itu kita langsung ke pengenalan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di negara Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologi, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah memulai jauh kemerdekaan. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Seperti berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Islamic Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya. Yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berkirar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air dan berbangsa satu bahasa Indonesia. Ini terdapat dalam Sumpah Pemuda. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh berbagai jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi tersebut bergerak dalam bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Setelah itu, secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Oh, sudah lama ya. Sebagaimana dapat didefinisikan
dari pertaan Soemarti pada 1972 dan pada masa Orde Lama. Mulai dikenal istilah kewarganegaraan 1957. Habis itu bagaimana dengan kurikulum menengah? Dalam kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam kelompok pembina jiwa Pancasila bersama pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan olahraga. Mata pelajaran kewarganegaraan di SMA berintikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS 1966 dan dilanjutkan pengertian umum tentang PBB. Kurikulum sekolah pada tahun 1968 diakhiri mengalami perubahan menjadi kurikulum tahun 1975. Nama mata kuliah pun berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan Undang-Undang 1945. Habis itu, pada pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditunjukkan untuk membentuk manusia Pancasilas bertujuan bukan hanya bertanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Habis itu, sesuai dengan perkembangan iptek dan ketentuan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1945. Selanjutnya, mata kuliah PMP pun mengalami perubahan menjadi Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu PPKN. Yang sudah saya sebutkan tadi di awal video ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ayat 2 tentang undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dan pada masa sekarang kita sudah mengenal perubahan kurikulum, yaitu namanya diubah menjadi PKN. Dan isinya sama saja, kita membahas tentang politik, tentang Pancasila, tentang kewarganegaraan, tentang argumen-argumen berpendapat, dan Undang-Undang 1945. Kita lanjutkan. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Pasti di sini kalian bertanya-tanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengkaji sebuah jumlah kebijakan pemerintah dalam pendidikan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Apa dinamika tentang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tentang PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kewarganegaraan atau pemerintahan. Di sini kita cepatkan saja ya membahasnya. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan suatu negara. Perlu diperhatikan kondisi masyarakat, walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasikan melalui peraturan perundang-undang. Namun, perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat.
Dan sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi harus disesuaikan dengan perkembangan iptek tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Sampai di situ penjelasan saya tentang menelusuri konsep Ugmen dan urgementasi pendidikan kewarganegaraan dalam dan pencerdasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.